Banyak pemain baru yang kali ini membela tim nasional Australia U23 karena tim yang sebelumnya tampil di Olimpik, para pemainnya tidak dibawa ke tim ini ya. Jadi ini memang adalah tim yang baru yang juga dipersiapkan dari Australia, yaitu Trevor Morgan. Ya, sementara kalau kita saksikan pemirsa, inilah dia pemain Indonesia berjalan dengan gagah tentunya. Berjalan dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Kita lihat pemirsa, saling berdoa, saling memberikan semangat. Dan Witan pun juga berjalan paling terakhir. Sementara Asnawi Mangkualambahan, keandalan yang dimilikinya untuk membawa Indonesia dalam berjuang di kesempatan malam hari ini. Cuaca yang terlihat ya begitu. Ya, ini pemain-pemain yang akan diandalkan di lini depan dari Australia. Ya, sementara kita lihat pemirsa, coin toss dilakukan oleh kedua kapten. Ada Asnawi Mangkualam, Indonesia mengenakan jersey kebesaran berwarna merah dengan celana putih berada di sebelah kiri. Sementara tim dari Australia dengan jersey berwarna hijau biru-biruan ya berada di sebelah kanan. Kali ini pemirsa, bagaimanakah Australia mencoba? Oh, bahaya pemirsa, mencoba kali ini. Hati-hati. Ya, bukan sebuah pelanggaran tadi. Di mana para pelari adalah Lewis Miller dalam tayang lambat pemirsa. Ya, kita lihat ya begitu cepat dia melakukan pergerakan ke dalam dan ternyata penalti ya. Diberikan untuk sebuah ketenangan Hernando Arisariadi kali ini. Tendangan penalti akan dilakukan oleh Patrick Wood. Hernando luar biasa. Sukar dipercaya pemirsa. Hernando Arisariadi dengan doa dan dukungan Anda. Dia untuk bisa membaca tendangan yang dilepaskan tadi oleh Patrick Wood. Dan juga dia bisa mencegah situasi rebound dengan cepat. Dia bisa kembali melakukan man marking. Oh, ini yang bahaya. Bahaya kembali pemirsa, bahaya kembali. Oh, sukar dipercaya. Lagi-lagi anak muda bernama Hernando Arisariadi. Ini dia pemain yang paling berbahaya. Tapi sebelumnya kita melihat ya bagaimana sulitnya dia Wangga tadi untuk mengantisipasi high ball. Ini ada pemain dari Bandung, ada pemain dari Jaya. Kreativitas dari Indonesia. Ya, kita lihat kick off dilakukan, di mana para pemain Indonesia mulai menguasai bola. Ya, umpan diberikan. Ya, Bayo mendapat mark pemirsa. Ya, sekarang mereka mencoba menekan dari sebelah kiri. Pelanggaran dilakukan oleh Babi. Pertahanan juga ikut maju ke depan. Ya, ini memang pemain melakukan pergerakan-pergerakan cepat. Yaitu Bro. Betul sekali Papua pemirsa. Ramai rumah kick. Bahaya pemirsa. Muncul dari belakang. Oh, sukar dipercaya pemirsa. Bagaimana sebuah free kick yang dilakukan oleh para pemain dari Australia. Indonesia 0-1 dari Australia. Ada free header di sana. Kita lihat ada free header yang dilakukan dan Hernando sebetulnya sudah bisa membaca, tapi sulit untuk bisa tadi menahan. Ya, kita lihat tiang jauh melakukan heading sambil terjatuh. Sebetulnya sudah terbaca oleh Hernando, tapi sulit untuk dihalau oleh Hernando dan oh, bahaya kembali pemirsa. Lepas kali ini. Oh, sukar dipercaya pemirsa. Dan apa yang terjadi? Ternyata Patrick Wood berhasil. Di mana Indonesia tertinggal dari Australia. Indonesia tidak boleh menyerah. Yang masuk dari blind side, sudut yang tidak terlihat, yang bisa memberikan passing kepada Wood. Kita lihat Lopani memberikan passing kepada Wood yang bisa dengan dari PSS Semarang yang memang juga tampil sangat baik sejauh ini di kompetisi lokal Indonesia. Dan sekarang sudah berikan bola para pemain dari Indonesia. Oh, masuk kali ini. Kita lihat bagaimana peluang yang dimiliki. Dan oh, sukar dipercaya pemirsa. Gol! Tendangan. Indonesia bisa. Indonesia mampu mencetak gol ketika sebuah peluang. Dan Witan Sulaiman untuk bisa kembali membuka peluang mereka di pertandingan ini. Kita lihat bagaimana ada kerjasama sebelumnya. Come on Indonesia, masih ada peluang. Kita lihat masih cukup banyak waktu. Jika para pemain Indonesia bisa membangun serangan yang rapi, kerjasama yang baik, maka tadi untuk memberikan ini dia pas. Gol yang dicetak oleh pemirsa, sebuah pressing dari Witan Sulaiman yang membuat penjaga gawang Suman dalam gawangnya. Betul, ini gol berkeras ya, Salia. Dan sepertinya itu menjadi salah satu taktik ya dari Australia untuk bisa mengandalkan skill individu dari para pemain babak kedua. Ya. Tentu dari segi kebugaran. Tendangan kembali dilakukan. Oh, ini dia semua peluang pemirsa dan gol. Di mana kita tahu Coach Sintayong memainkan Taufik Hidayat, ada shooting yang dilakukan oleh Gunan Sarmando ke dalam kotak penalti pertahanan dari Australia. Ya, sementara Ronaldo Kuateh, pemain asal Madura United. Ya, ini dia, jika lemparan ke dalam perlu lebih akurat lagi. Ya, Pratama Arhan kali ini pemirsa. Coba Asnawi pemirsa, Asnawi. Dan dia berikan bola kepada Pratama Arhan, masih Asnawi lagi. Asnawi, dan sekarang kita saksikan pemirsa, umpan yang coba dilakukan serangan dari para pemain Indonesia, Rizky Riga di Uzbekistan Juni 2022. Akhir dari pertandingan yang berlangsung, di mana Indonesia. Ya, terlihat fighting spirit dari para pemain Indonesia sehingga mereka bisa mencetak 2 gol juga yang indah.
Cuplikan video Timnas Indonesia vs Australia waktu lalu, adalah gambaran kekuatan Timnas Indonesia U23 saat ini. Perlu diketahui, Timnas Indonesia U23, sesaat lagi akan berlaga di ajang Piala AFF U23. PSSI tidak menargetkan apapun atas Timnas Indonesia U23. Sejak awal Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut Piala AFF U23 jadikan sasaran ajang uji coba. Makanya, Timnas Indonesia U23 tidak dikasih target di perhelatan tersebut. Kendati demikian, Sumarji menginginkan Timnas Indonesia U23 tampil maksimal di Piala AFF U23. Maka dari itu, pihaknya bersama pelatih Shin Tae-yong memanggil para pemain terbaik. Ya kalau bicara penting tidak penting, semuanya penting, memang PSSI tidak ada target, kata Sumarji kepada awak media di Jakarta. Pertanyaannya kalau tidak memberikan target, lalu kalau kita dipermalukan di negara orang saya kembalikan lagi ke masyarakat maka apapun alasannya jiwa nasionalisme harus ada, Sumarji menambahkan. Timnas Indonesia U23 sudah memulai persiapan Piala AFF U23 dengan menggelar pemusatan latihan TC di Jakarta sejak kemarin 10/8. Dari 23 pemain yang dipanggil ada 2 nama yakni bek Persija Jakarta Rizky Ridho dan penyerang PSM Makassar Zaki Ashraf yang tidak dilepas klubnya masing-masing. Keadaan tersebut membuat Sumarji berang. Bahkan, ia menuding pelatih Persija Thomas Doll tidak mendukung program Timnas Indonesia karena berulang kali menahan pemain yang dipanggil. Jangan anggap enteng. Kalau soal target memang betul, kita tidak punya target dengan harapan tidak membebani pemain, tidak membebani pelatih, ucapnya. Tetapi kalau untuk nama bangsa dan negara kalau kita dipermalukan bagaimana? Ini yang harus sama-sama kita pikirkan, begitu ujarnya.